Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada hambanya, yang bulan yang diturunkan oleh Allah keberkahan bagi seluruh umatnya di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 5 kali, yang mana kelima hal tersebut menandakan atau menunjukkan bagaimana akhlak kita yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pada surah Al-Hujurat ayat pertama, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulah wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ayat pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana sepatutnya akhlak kita kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mendahulukan Allah di dalam kehidupan kita. Begitu juga sebenarnya di bulan puasa ini, adanya iman yang kuat itu menunjukkan orang tersebut bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dengan semestinya. Karena puasa sejatinya adalah menunjukkan keimanan yang kuat yang dilakukan orang pada saat mereka berpuasa. Karena puasa itu tidak ada tandanya kecuali hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian di ayat yang kedua di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhiril ayat. Hal ini menunjukkan bagaimana akhlak yang harusnya kita lakukan, bagaimana akhlak yang seharusnya kita laksanakan, yaitu janganlah kita meninggikan suara kita di atas atau lebih nyaring daripada suaranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa kita kiaskan ketika kita berada di majlis ilmu, berada di majlis ta'lim. Hendaklah kita sami'na wa ata'na dan mendengarkan dengan jelas, dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemateri pada saat di majlis ta'lim tersebut. Dan akhlak yang ketiga disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ini bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa sebuah kabar, fatabayyanu, maka telitilah. Ini menunjukkan bagaimana sekarang dinamika media sosial, informasi dari manapun dapat kita serap dan dapat kita baca, bahkan dapat kita dengarkan. Dan ini menunjukkan bahwa apabila kita mendapat kabar-kabar yang tidak pasti kebenarannya, jangan langsung diterima. Maka kita harus fatabayyanu, kita teliti benar ataukah tidaknya. Maka bijaklah di dalam menggunakan media sosial dan ketika kita mendapatkan kabar dari manapun itu. Dan akhlak yang keempat disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ini adalah bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok satu kaum. Dikatakan di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, ini menunjukkan bagaimana akhlak kita sebagai orang beriman kepada orang yang ada di hadapan kita. Jangan sampai kita mengolok-olok mereka. Ini adalah satu etika yang penting ketika kita bersama atau bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun akhlak yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat kepada orang-orang beriman, itu adalah akhlak kita kepada orang yang ghaibah, orang yang tidak ada di hadapan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan atau ingin memperingatkan kepada kita bagaimana akhlak kita sejatinya. Hendaklah kita menjauhi dari prasangka. Hendaklah kita menjauhi dari menggibah, dari mengata-ngatai dan lain sebagainya.
karena hal ini adalah salah satu dosa yang sepatutnya kita hindari. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang memiliki keimanan yang kuat, maka dalam surah Al-Hujurat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Al-Hujurat mengajarkan kepada kita akhlak kepada Allah, akhlak kepada baginda Muhammad, akhlak pada saat menerima berita, akhlak kepada sesama muslim ketika kita berhadapan, atau akhlak kepada sesama muslim ketika kita tidak berada dalam satu ruangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambahkan kecintaan kita kepada Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.